welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku. Di video kali ini aku bakal bercerita sedikit tentang persalinan aku. Nah, di video sebelumnya buat kalian yang sudah nonton, di situ aku belum lengkap untuk menceritakan tentang persalinan aku. Di situ aku menceritakan sedikit persiapan yang bakal aku bawa untuk ke rumah sakit. Nah, buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton, klik di atas ini. Kalian bisa nonton video sebelumnya. Nah, kali ini aku bakal bercerita bagaimana sih perjalanan persalinan aku anak kedua. Nah, untuk persalinan yang kedua ini itu agak sedikit berbeda ya dengan persalinan aku yang pertama. Nah, kenapa? Jadi aku bakal sedikit cerita ya. Kemarin itu di video sebelumnya aku sudah mempersiapkan barang-barang untuk persalinan. Aku menjelaskan kenapa dan bagaimana prosesnya dan seperti apa rasanya. Ini aku bakal bercerita, semoga kalian suka dan semoga ini jadi pengetahuan buat ibu-ibu juga, buat teman-teman semua yang bakal melahirkan atau buat persiapan bapak-bapaknya menemani istrinya. Oke, jadi kita bakal lanjut dari yang pertama. Nah, aku bakal sedikit bercerita. Kemarin itu aku lahiran tanggal 29 bulan 5 2020. Sekarang aku udah sebulan lebih persalinan dan sudah cukup lama juga untuk tidak buat video karena aku masih masa nifas ya guys. Jadi masih banyak perlu istirahat dan benar-benar pemulihan energi gitu ya. Jadi sekarang baru sempat untuk buat video ini. Nah, jadi aku mulai dari kehamilan aku. Nah, itu persalinan aku di minggu ke-38 sesuai dengan hasil USG aku bakal lahiran sekitar tanggal 29 bulan 5. Tapi kalau di HPL di buku itu sekitar tanggal 13 bulan 6. Berarti aku sedikit maju dan itu minggu yang ke-38 udah termasuk normal guys, jadi gak apa-apa. Nah, puji Tuhannya aku lahiran dengan sehat, anak dan ibu sehat. Namun ada beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan. Namun aku sendiri nggak tahu, bahkan untuk anak kedua pun aku belum masih terlalu mengerti tentang tanda-tanda persalinan dan sebagainya guys. Jadi kemarin itu pada tanggal atau hari tanggal 27 itu ternyata aku sudah keluar air ketuban aku guys. Hari Rabu tanggal 27 air ketuban aku sudah keluar pada pagi hari bangun tidur. Jadi aku itu kira itu air kencing dan itu sedikit banget guys, sedikit aja, nggak banyak, dan itu bercampur bercak itu pun hanya sedikit, nggak banyak ya. Tapi aku sudah kasih tahu ke orang tua kalau itu aku ada keluar bercak darah dan uban. Terus aku masih belum merasakan sakit perut, jadi aku biarin aja. Sorenya pada tanggal 27 itu aku masih mengeluarkan bercak darah tapi belum ada kontraksi sama sekali. Jadi aku merasa aman, jadi merasa belum waktunya untuk lahiran. Tapi aku sudah tahu untuk menunggu hari karena bisa aja hasil USG itu benar dan kadang juga bisa lambat ataupun cepat persalinan ya guys. Nah, setelah itu tunggu lagi, ternyata aku masih belum sakit perut dan berhenti bercaknya keluar. Pada tanggal 28 bulan 5 2020 aku merasakan bercak lagi, keluar bercak lagi pada pagi harinya. Jadi aku was-was aja ya guys, takutnya ada terjadi apa-apa. Jadi pagi itu aku putuskan untuk pergi USG ke dokter paginya. Jadi aku USG di situ semua baik, hasil kondisinya juga kalian bisa lihat di atas. Terus di atas hasil USG 1 hari sebelum persalinan. Nah, di situ ada hasil USG, kata dokternya itu bagus, bagus,
menawarkan untuk langsung cek pembukaan. Nah di situ aku langsung iya kan untuk mengecek pembukaan, dan ternyata aku sudah ada pembukaan kedua. Dan disitu kan aku pikir bahwa aku bakal sore ini atau malam pasti sudah lahiran, karena pada sebelumnya lahiran anak pertama itu kan kalau udah ada pembukaan itu pasti cepat gitu, dan ternyata enggak. Aku tunggu pulang ke rumah sampai sore harinya, itu siangnya sudah nggak ada lagi bercak ya guys. Jadi sore harinya aku keluar lagi bercak, tapi kontraksi sama sekali belum ada, ngerasain kontraksi. Terus itu aku nunggu lagi, pergi lagi sore harinya sama mamaku atau mami aku ke sebuah tempat praktek bidan. Di situ aku cek lagi pembukaan, dan ternyata masih jauh banget ke bidannya. Aku pikir ya udahlah ya, mungkin belum waktunya, jadi aku biarin aja karena dia bilang masih jauh dan hasil USG-nya baik, jadi aku oke aja ya. Jadi aku sama mama putuskan untuk pulang dulu, dan ternyata aku sampai ke rumah sampai tengah malam masih belum merasakan kontraksi. Sekitar jam 1 malam aku sudah merasakan kontraksi 1 malam. Jadi di situ aku sudah nggak lagi bisa tidur, nggak bisa baring dengan tenang karena sudah kontraksi, tapi aku masih bisa tahan untuk bolak-balik, tarik nafas, mengatur nafas, jalan keliling rumah, dalam rumah ya, jadi bolak-balik kamar, ruang tamu, ruang TV, dapur, untuk menghilangkan sedikit meredakan rasa kontraksi ini. Aku juga pakai salah satu aplikasi untuk menghitung apakah kontraksi ini sudah rutin atau enggak, dan ternyata itu adalah kontraksi rutin. Maaf ya, ada motor dan ada suara ayunan tengah sampai aku lagi ngayun anak-anak. Jadi aku masih bisa tahan dan masih belum kasih tahu sama suami aku sama orang aku. Kebetulan tengah malam, jadi nggak mungkin juga merasa aku masih tahan. Kebetulan suami aku juga nggak ada di rumah, dia kerja di luar. Jadi pas kebetulan banjir juga, jadi dia nggak bisa balik hari itu untuk nemenin aku pergi ke rumah sakit. Nah setelah itu pada tanggal 29 pagi jam 6 aku baru kasih tahu ke orang tua aku kalau aku sudah kontraksi rutin. Jadi pagi itu kita langsung ke rumah sakit terdekat di rumah, dan ternyata di sana sampai di rumah sakit aku diperiksa pembukaan lagi dan menceritakan tentang riwayat aku dari hari Rabu itu sudah mengeluarkan ketuban. Nah, bidan di sana atau perawat di sana menyarankan aku untuk pergi dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta di tempat aku tinggal dan nggak terlalu jauh. Jadi kita pergi ke sana karena di tempat aku ini lagi dokternya nggak ada. Terus karena mendengar beberapa riwayat aku, jadi disarankan untuk pergi ke salah satu rumah sakit swasta karena aku terjadi sesuatu karena nggak ada dokter. Dan kita mendengarkan di situ aku diperiksa pembukaan dan masih jauh banget guys, baru pembukaan ketiga dalam 1 hari, masih jauh banget. Jadi ya begitulah, pada tanggal 29 itu selesai dari rumah sakit terdekat dari rumahku, kita langsung siap-siap persiapkan barang yang kurang untuk bawa ke rumah sakit swasta yang lumayan jauh, sekitar 30 menitan dari rumahku, dan menggunakan motor untuk pergi ke sana. Nah, kenapa aku gunakan motor di sini? Karena dekat juga, terus supaya kontraksi aku semakin cepat. Karena pengalaman aku dulu untuk anak pertama, aku juga pergi ke rumah sakit pakai motor dan kontraksinya pembukaannya itu lebih cepat. Dan benar guys, aku sampai di rumah sakit selesai itu sekitar jam 9-an. Aku dibonceng sama adik aku, papi mami aku sama anak pertama aku di belakang. Jadi pelan-pelan gitu pakai motor, meskipun jalannya pelan-pelan itu bisa membuat pembukaan
sampai di sana aku langsung aja pembukaan 5 langsung di IGD, diperiksa, direkam detak jantungnya, dipasang infus, periksa darah dan sebagainya. Karena sekarang lagi keadaan COVID, jadi keterangan keluar dari keluar kota gitu harus diinformasikan dan sebagainya, periksa darah karena tak terjadi sesuatu. Itu aku juga menceritakan kepada dokternya kapan mulai sakitnya, HPL-nya kapan sebenarnya, dalam berapa minggu. Jadi aku ceritain. Nah, kata dokternya itu sebelumnya aku harus dirujuk lagi di luar kota untuk salinan, tapi di situ ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan aku harus berpikir lagi. Nah, yang pertama itu aku bisa saja melahirkan di jalan. Nah, itu cukup berisiko ya guys, karena di luar kota itu lumayan cukup jauh juga, harus pakai ambulan juga. Dan kalaupun aku lahiran di jalan, itu pasti bakal balik lagi ke rumah sakit. Nah, yang kedua itu adalah kondisi anak aku. Mendengar riwayat aku tadi, mulai dari Rabu sudah mengeluarkan tanda persalinan karena ketuban duluan. Jadi takutnya ada bakteri yang masuk ke dalam anak aku, dan oksigen yang tersedia di rumah sakit itu lagi penuh dipakai sama anak-anak yang lain. Dan aku juga masih menunggu suami aku karena suami aku masih dalam perjalanan pergi ke rumah sakit. Jadi nunggu persetujuan dia, dan kita bersepakat untuk tetap berada di rumah sakit untuk tidak dirujuk ke luar kota. Dan puji Tuhannya aku sudah masuk ke ruang di kamar. Setelah itu jam 2.10 menit aku sudah proses persalinan dan anak sudah lahir jam 2.10 menit dengan berat badan 2,9 dan panjangnya 41 atau ya panjangnya 41 gitu. Setelah itu anak aku dimasukkan di tabungnya gitu untuk disinar, dan dia diinfus karena benar ada bakteri yang penyebabnya karena ketubannya udah pecah duluan gitu. Dan puji Tuhan kami 5 hari di rumah sakit dan sehat, ibu dan anak sehat, walaupun anak aku ada sedikit diinfus dan minum obat setelah pulang dari rumah sakit. Nah, mungkin sekian aja video aku dan cerita aku, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang nanti aku bakal cerita di episode yang kedua.